Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami satu pasal yang sangat kaya dalam Alkitab, yaitu Markus pasal 6. Pasal ini berisi 4 peristiwa besar yang penuh dengan pelajaran berharga bagi kehidupan rohani kita. Kita akan melihat bagaimana Yesus ditolak di kampung halamannya, Nazaret. Lalu, bagaimana ia mengutus ke-12 muridnya. Kita juga akan merenungkan kisah tragis kemartiran Yohanes Pembaptis. Dan terakhir, kita akan menyaksikan mukjizat luar biasa saat Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang, mari kita mulai dengan peristiwa pertama. Ayat 1-6, Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Orang-orang di sana mengenalnya. Mereka tahu ibunya, saudara-saudarinya. Mereka tahu ia adalah seorang tukang kayu. Tapi justru karena kedekatan inilah, mereka jadi meremehkan dia. Mereka bertanya, dari mana orang ini memperoleh semuanya itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang diadakan oleh tangannya. Mereka terkejut, tapi bukan dengan kekaguman, melainkan dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak bisa menerima bahwa orang yang mereka kenal sebagai tukang kayu biasa, ternyata adalah Mesias yang dijanjikan. Penolakan ini sebenarnya sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53 ayat 2-3. Yang menggambarkan bagaimana sang hamba Tuhan akan dihina dan dihindari orang. Ini adalah penggenapan yang menyedihkan. Orang-orang Nazaret hanya melihat Yesus dari sisi fisik dan latar belakang sosialnya, bukan dari sisi rohaninya. Mereka tersandung oleh kerendahan hatinya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak dapat melakukan banyak mukjizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai keakraban atau penilaian dangkal menghalangi kita untuk melihat dan menerima karya Allah yang luar biasa. Sikap orang Nazaret ini, sayangnya, masih sangat relevan hingga hari ini. Terkadang, dalam lingkungan Kristen sekalipun, kita lebih mementingkan status, gelar, atau pencapaian duniawi seseorang. Kita mungkin lebih mendengarkan seseorang dengan gelar teologi yang mentereng daripada seorang saudara atau saudari sederhana yang hidupnya dipenuhi oleh Kristus. Kita lupa bahwa kekayaan sejati bukanlah gelar atau jabatan, melainkan pengenalan akan Kristus dan kedalaman kebenaran yang kita alami secara pribadi. Mari kita introspeksi diri, apakah kita seringkali menilai orang lain atau bahkan menilai diri kita sendiri berdasarkan standar dunia? Mari kita belajar untuk lebih menghargai kekayaan Kristus yang ada di dalam setiap orang percaya, tidak peduli apapun latar belakang mereka. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, yaitu pengutusan ke-12 murid, di ayat 7-13. Setelah ditolak di Nazaret, apa yang Yesus lakukan? Ia tidak putus asa, sebaliknya, ia justru memperluas jangkauan pelayanannya dengan mengutus murid-muridnya. Ini adalah pesan yang kuat bagi kita, ketika kita menghadapi penolakan atau kebencian dari dunia karena Injil. Respons kita seharusnya bukan mundur, melainkan justru semakin giat memberitakan kabar baik. Penolakan dunia adalah tanda bahwa pekerjaan kita semakin dibutuhkan. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ini menunjukkan pentingnya persekutuan dan saling mendukung dalam pelayanan. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan agar mereka tidak membawa bekal apapun kecuali tongkat. Tidak ada roti, tidak ada bekal, tidak ada uang. Ini mengajarkan tentang ketergantungan total kepada Allah. Mereka harus percaya bahwa Allah akan menyediakan segala yang mereka butuhkan melalui orang-orang yang akan mereka layani. Mereka pergi dan memberitakan pertobatan, mengusir banyak setan, dan mengulis banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Apa artinya mengusir setan bagi kita hari ini? Tentu, ini bisa berarti konfrontasi langsung dengan kuasa kegelapan. Tapi secara praktis, dalam kehidupan sehari-hari, mengusir setan berarti menyajikan kebenaran firman Allah untuk melawan kebohongan dan tipu muslihat si jahat yang mengikat pikiran dan hati manusia. Ketika kita berbicara tentang Kristus, tentang pengampunan, tentang hidup baru, kita sedang membawa terang yang mengusir kegelapan. Lalu, bagaimana dengan mengoles orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka? Minyak dalam Alkitab seringkali melambangkan Roh Kudus. Menyembuhkan orang sakit tidak hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Kita bisa menyalurkan hayat kepada orang lain melalui kesaksian kita
ketika kita berbagi pengalaman pribadi kita tentang bagaimana Kristus telah mengubah hidup kita. Bagaimana Ia telah menyembuhkan luka batin kita sedang melayani dan membawa kesembuhan bagi jiwa-jiwa yang terluka. Selanjutnya, kita sampai pada kisah yang kelam, yaitu kematian Yohanes Pembaptis di ayat 14-29. Kisah ini disisipkan di tengah-tengah pengutusan murid-murid. Ini bukan tanpa alasan. Markus ingin menunjukkan kontras yang tajam antara kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan murid-muridnya dengan kerajaan dunia yang diwakili oleh Herodes. Herodes adalah penguasa yang hidup dalam hawa nafsu dan kekejaman. Ia mengambil Herodias, istri saudaranya. Dan karena Yohanes Pembaptis dengan berani menegur dosanya, Yohanes pun dipenjara di pesta ulang tahunnya. Karena sebuah tarian dari putri Herodias, Herodes membuat janji gegabah di bawah sumpah, didorong oleh dendam ibunya. Gadis itu meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Meskipun Herodes sedih karena gengsi dan sumpahnya di depan para pembesar, ia memerintahkan agar Yohanes dipenggal. Ini adalah gambaran tragis tentang bagaimana dunia bekerja. Kebenaran dibungkam oleh kekuasaan yang korup dan kesenangan sesaat. Kemartiran Yohanes menjadi pengingat yang suram bagi para murid dan juga bagi kita, bahwa mengikut Kristus dan menyuarakan kebenaran seringkali datang dengan harga yang mahal. Dunia mungkin membenci kita, menolak kita, bahkan menganiaya kita. Tapi kisah ini juga menegaskan bahwa kesetiaan Yohanes sampai akhir hayatnya adalah sebuah kesaksian yang kekal. Setelah para murid kembali dari misi mereka dan melaporkan semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan, kita masuk ke peristiwa keempat, mukjizat pemberian makan 5.000 orang. Di ayat 30-44, Yesus mengajak para murid untuk beristirahat sejenak. Tapi orang banyak sudah mendahului mereka. Melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia pun mulai mengajar mereka banyak hal. Ini menunjukkan prioritas Yesus. Kebutuhan rohani manusia, yaitu pengajaran kebenaran, adalah yang utama. Ketika hari sudah mulai malam, para murid menyarankan agar orang banyak disuruh pergi mencari makan. Tapi Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid panik. Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup untuk ribuan orang. Tapi disinilah letak pelajarannya. Yesus mengambil apa yang sedikit yang mereka miliki, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan, dan terjadilah mukjizat. Semua orang makan sampai kenyang, dan bahkan ada sisa 12 bakul penuh. Mukjizat ini bukan hanya tentang makanan fisik. 5 roti melambangkan Kristus sebagai makanan hayat yang terbatas dalam inkarnasinya, 2 ikan melambangkan karya penebusannya. Kristus yang satu ini, ketika dipecah-pecahkan melalui kematian dan kebangkitannya, menjadi berlimpah-limpah dan tidak akan pernah habis untuk memuaskan kelaparan rohani seluruh umat manusia. 12 bakul sisa melambangkan kelimpahan anugerah Allah yang tak terbatas. Cukup untuk ke-12 suku Israel dan untuk seluruh dunia. Pelajaran bagi kita adalah, jangan pernah meremehkan apa yang sedikit yang kita miliki. Mungkin kita merasa pengalaman kita dengan Kristus itu kecil, pemahaman kita terbatas. Tapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, Ia sanggup melipat gandakannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, dari Markus pasal 6 ini, kita belajar bahwa penolakan dunia seharusnya tidak membuat kita kecil hati, sebaliknya. Itu harus mendorong kita untuk lebih giat lagi dalam memberitakan Injil, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kita dipanggil untuk menyajikan kebenaran firman-Nya dan membagikan kesaksian hidup kita untuk membawa kesembuhan bagi orang lain, dan yang terpenting, kita harus senantiasa datang kepada Kristus, sumber makanan hayat kita. Alami Dia, nikmati Dia setiap hari, lalu bagikan kelimpahan yang telah kita terima kepada dunia yang lapar di sekitar kita. Jangan simpan Kristus untuk diri sendiri. Ambil apa yang kamu punya, serahkan padanya, dan saksikan bagaimana Ia memakainya secara luar biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga perenungan kita hari ini bisa memberkati dan menguatkan iman kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.